Kesepakatan awal telah dicapai tiga negara untuk memerangi militan ISIS dan apa yang perlu diperhatikan dalam kerjasama ini dan seberapa efektif kerjasama tiga negara menghentikan laju militan ISIS. Kita akan berbincang dengan pengamat hukum internasional UI Hikmahanto Juwana dan melalui sambungan telepon ada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar Bobi Adityo. Pak Bobi dengan Riko, selamat sore. Oh, Pak Bobi, jelas suara saya Pak? ya, jelas. Ya, Pak Bobi, DPR mengamini langkah pemerintah kita yang bergabung bersama Filipina dan Malaysia untuk membantu menyelesaikan masalah ISIS ini? Ya, secara prinsip ASEAN itu memang memiliki pengalaman untuk bersama-sama dalam operasi militer, contohnya pada zaman memerangi komunis waktu dulu. Jadi ini memang perlu kesepakatan bersama. Untuk di Filipina, karena itu bukan hanya keputusan dari presidennya, itu perlu disetujui oleh Kongres di sana juga. Secara prinsip saya rasa TNI memang harus mengambil peran aktif untuk dalam memerangi ISIS karena pengaruhnya bisa sampai ke Indonesia. Akan tetapi pada saat ini sebaiknya kita tetap menunggu hasil kesepakatan bersama tersebut dan lebih menekankan pada peningkatan pengamanan di kawasan saja di perbatasan contohnya. Oke, Karena jadi Pak Bobi, sumber daya kita juga masih kurang. nah Pak Bobi, jadi kalau misalnya TNI kita ikut ke dalam pertempuran itu, Anda gimana? Halo? Halo, Ya. jadi maksud Anda tadi sebaiknya sekarang jangan dulu ikut ke pertempuran itu, tapi lebih fokus ke perbatasan saja? Iya betul, karena dalam perbatasan kita itu ada 600 nautical mile perbatasan laut kita dengan Filipina. Sisanya itu dijaga oleh 7 kapal KRI kita. Tetapi saat ini saja baru 1. Dan gelar kekuatan di sana juga masih belum maksimal. Nah ini yang secara teknis itu nanti perlu dibicarakan bagaimana perannya. Tetapi kalau untuk sampai maju di medan perang itu bukan keputusan Presiden Duterte saja, itu keputusan Kongres. Apakah mereka mau melibatkan tentara kita di medan perang? Kalau saya pribadi, secara prinsip memang kita harus peran aktif, tetapi pada saat ini saya rasa sebaiknya lebih memperkuat pengamanan di perbatasan saja. Oke, Pak Bobi tahan sebentar. Pak Hikmahanto, bukankah gengsi ya sebuah negara membiarkan militer pasukan negara lain masuk dan ikut bertempur? Nah, kalau mendudukannya gimana nih kerjasama tiga negara ini? Apa yang strategis untuk kita terutama? Yang pasti begini, kalau dari sisi Filipina memang ada beberapa alasan mungkin mengapa mereka mengundang kekuatan lain dari Filipina ya, Indonesia maupun Malaysia. Kalau saya lihat kemungkinannya pertama adalah permasalahan ini dianggap sebagai masalah yang mungkin akan berkembang secara besar di regional, di kawasan. Oleh karena itu negara-negara ASEAN, tadi Pak Bobi juga sempat sudah menyampaikan ada semacam ASEAN Security Community yang harus mengambil inisiatif-inisiatif karena ini berkaitan dengan masalah yang ada di kawasan. Hal yang kedua mungkin juga bahwa ini terjadi di Filipina Selatan yang sebenarnya dari ibu kota katakanlah begitu itu agak jauh gitu ya. Dan mungkin mereka memanfaatkan para militan yang ada posisi-posisi apakah itu di Indonesia, di Malaysia yang kalau tidak dipatroli itu mudah sekali mereka membangun kekuatan. Negara kita kan memang dekat sekali dengan pertempuran itu ya, Pak Hikmahanto. Sejauh mana joint forces tiga negara ini, penandatanganan kesepakatan tiga negara ini akan membawa dampak yang baik untuk negara kita? Yang pasti sekarang ini masih dalam kerjasama trilateral di laut ya, di masing-masing baru patroli saja ya? Baru patroli. Nah tentu yang sekarang yang disignalkan atau diberi tanda oleh Duterte adalah kekuatan-kekuatan TNI kita maupun Malaysia untuk bersama-sama melakukan penumpasan terhadap kekuatan Maute atau ISIS di Marawi. Nah ini yang tentu harus dilihat dari berbagai aspek. Memang kalau dari sisi TNI pada waktu terjadi pembajakan kapal, TNI selalu mengatakan bahwa kami siap kalau misalnya diminta untuk masuk. Tinggal permasalahannya adalah apakah
menurut konstitusi Filipina diperbolehkan atau tidak. Karena seperti tadi Pak Bobi katakan, tidak hanya signal yang diberikan oleh presiden, tetapi juga harus ada persetujuan dari Kongres Kongres di Filipina. Oke, Pak Bobi, kalau kita melihat masalah ini kan Panglima TNI sempat mengatakan ada 16 daerah kantong ISIS di negara kita. Kapan pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih jauh menurut Anda? Jadi itu yang disampaikan adalah indikasinya. Nah, kalau indikasinya itu kan kita harus elaborasi lebih jauh lagi. Ya. Apakah itu hanya tingkat kriminal biasa ataukah sudah ada okupasi wilayah yang memerlukan kekuatan pemukul dari militer. Jadi indikasi itu adalah ibaratnya heads up lah, warning bagi aparat penegak hukum dan juga militer kita untuk memastikan lebih jauh lagi dan berkoordinasi dengan intelijen sehingga 16 titik yang sudah ditengarai ada infiltrasi ISIS itu kita bisa lokalisir dan mungkin harus dieliminasi. Jadi itu adalah tanda awal yang dari Panglima. Maksud saya Pak Bobi, kapan militer Indonesia ini mesti melangkah jauh ke medan pertempuran? Saat apa? Kalau Anda tadi kan katakan sekarang di perbatasan dulu saja. Ya, yang paling penting dalam kerangka penanggulangan teroris kita ini kan memang ada ranah penegak hukum di mana itu level ancamannya belum sampai okupasi wilayah. Kalau sudah ada okupasi wilayah dengan ancaman militer, ya kita perlu pemukul dari militer. Jadi memang sudah ada sebenarnya level eskalasinya. Kapan itu diselesaikan dalam kerangka criminal justice, kapan itu militer yang harus masuk. Ini sama di berbagai negara maju juga seperti di Inggris juga pada titik tertentu itu kerjanya polisi, tapi di level tertentu mungkin SAS sudah turun. Nah ini di tempat kita ini kan tidak seperti di Filipina yang sampai ada kekuatan militer yang mengokupasi wilayah. Tidak ada tanah di Indonesia yang ada okupasi militer selain dari TNI. Jadi sampai saat ini ya kita masih aman, TNI mengamankan perbatasan untuk memastikan tidak ada pengaruh dari peristiwa Merapi. Karena kita juga ingin lihat komitmen Filipina. Filipina sendiri pun masih belum berkomitmen dengan kita, walaupun kita punya Silindo, Filipina Indonesia yang pengawasan bersama di perbatasan. Oke, Pak Hikmanto, kalau saya baru baca informasi beberapa saat yang lalu Pak Jokowi teleponan dengan Presiden Filipina Duterte. Kita tidak tahu membahas lebih detail apa, tapi tentu tidak jauh dari bahasan ini. Apa langkah strategis yang kemungkinan bisa diambil oleh kedua negara berkaitan dengan pengerahan militer? Ya, yang pasti tadi kita tahu bahwa Ibu Menlu sudah bertemu, lalu Pak Menhan sudah juga melakukan pertemuan, bahkan antar tiga negara ya, tidak hanya Indonesia, Filipina, tapi juga Malaysia. Kepala kepolisian juga sudah melakukan pertemuan. Jadi menurut saya sekarang memang levelnya sudah di level antar kepala pemerintahan. Tentu Bapak Presiden tentu harus memastikan kalau misalnya Indonesia akan berpartisipasi bahwa ini tidak akan menjadi masalah domestik di Filipina. Satu itu. Masalah domestik artinya? Masalah tentang konstitusi Filipina, soal Kongres dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah bahwa perkembangan ISIS di Marawi ini sudah menjadi ancaman bagi negara-negara ASEAN. Ya, kalau itu dianggap sebagai masalah Filipina, tentu kita tidak harus ikut di dalam pertempuran itu. Tapi dengan membawa dua negara lain ikut bergabung memerangi ISIS, kalau menurut Anda Filipinanya sudah hampir angkat tangan atau gimana? Atau karena memang ya Indonesia sama Malaysia juga bisa kena loh? Ya, kalau dari sisi Filipina tentu mereka melihat bahwa ini sudah menjadi ancaman yang harus diselesaikan oleh negara-negara ASEAN. Tetapi apakah assessment itu sama dengan assessment dari Indonesia? Nah itu yang menurut saya apakah TNI, lalu kepolisian dan berbagai instansi itu harus melakukan gelar assessment. Apakah memang demikian? Karena bagi saya melihat TNI memang berpartisipasi di luar negeri itu untuk peacekeeping operation. Lalu pernah kita melakukan enforcement action pada waktu NV Kudus di Somalia. Tetapi di dalam konteks yang seperti sekarang ini, ya ini TNI belum pernah melakukan
serangan atau operasi-operasi seperti ini. Oleh karena itu ini perlu dibuat assessment karena juga harus dipikirkan mengenai masalah biaya dan lain sebagainya. Nah, Yang anggarannya tentu harus pasti dari kita juga dong kalau kita juga ya. Oleh karena itu tentu harus ada kesepakatan dengan DPR ya berapa lama kita masuk dan lain sebagainya. kita akan tunggu dulu tadi assessmentnya seperti apa dan lain-lain. Terima kasih Pak Hikmanto Juwana Baik. telah bergabung sama kami di Kompas Petang. Pak Bobi, terima kasih meluangkan waktu untuk Kompas TV, anggota Komisi 1 Oke, terima kasih. DPR dari fraksi Partai Golkar.